Gadis itu sebut saja namanya Bunga. Tewas secara misterius, dia mati di dalam selimutnya. Konon, sebelum peristiwa kematiannya, dia sempat punya masalah dengan seorang laki-laki yang sampai saat ini belum jelas jejak langkahnya. Baiklah, menurut Sahibul, cerita pada tahun 1996, tinggallah Bunga bersama keluarga kecilnya yang menurut catatan sipil termasuk keluarga bahagia, sejahtera. Dia gadis yang periang, berhidung mancung, bermata bulat, dagu lebah bergantung, kulitnya kuning langsat, rambut lurus sebahu, serta bertahi lalat kecil di sudut bibir. Setiap lelaki yang memandang pasti akan terpesona karena Bunga punya rupa seperti putri dalam dongeng, sehingga tidak heran banyak sekali lelaki yang menaruh hati padanya. Walau demikian, Bunga bukanlah perempuan pasaran. Dia tetap memilih lelaki yang berbobot, baik dari segi rupa maupun harta. Singkat cerita, Bunga dan lelaki pujaan hatinya ditunangkan. Akan tetapi, cinta tetaplah sebuah rasa yang bisa berganti warna. Sang tunangan jatuh hati pada perempuan lain yang secara body lebih segar dari Bunga. Usianya pun lebih muda, 4 tahun. Akhirnya, pertunangan dengan Bunga berakhir. Lelaki itu jatuh ke pelukan perempuan lain. Rupa-rupanya dalam masa pertunangan itu telah terjadi hal yang luar biasa antara Bunga dan lelaki itu. Mereka sudah sempat buka-buka celana dalam, dan akibatnya ada jabang bayi di dalam perut Bunga. Bunga tentu panik, kecewa, dan marah pada dirinya sendiri. Hingga akhirnya dia memberanikan diri menjumpai orang tua si perempuan yang kini telah berhasil memeluk lelakinya Bunga. Inilah petaka yang sebenarnya. Di hadapan Bunga, lelaki itu mengancam akan menghabisinya. Dia akan membuat Bunga sengsara di dunia. Selepas itu, lelaki itu pun pergi tanpa mau bertanggung jawab. Dia menghilang sampai dengan tulisan ini dibuat. Malam sebelum paginya, Bunga ditemukan tewas. Kepada orang tuanya, dia sempat mengeluh sakit kepala hebat, seperti ada ribuan jarum yang menusuk setiap jengkal otaknya. Dia menangis sampai larut malam. Kondisi itu baru mereda setelah seorang tabib turun tangan. Namun esok paginya, Bunga ditemukan tidak bernyawa di atas tempat tidurnya. Tubuhnya tertutup selimut. Menurut seorang ahli ilmu gaib, saat kematiannya ada peristiwa yang luar biasa. Arwah Bunga berontak. Dia marah karena dia mati dikhianati oleh lelaki yang telah merenggut kesuciannya. Arwah Bunga marah kepada perempuan yang telah merampas calon suaminya itu. Semenjak itu pula, arwahnya gentayangan. Bunga punya dendam. Setelah menghabisi nyawa perempuan yang telah merusak kebahagiaannya, dia kembali melanglang buana ke berbagai daerah. Dia selalu muncul di malam minggu. Dia bisa menyaru menjadi siapa saja. Tujuannya adalah mengganggu ketentraman manusia yang selalu merusak hubungan orang lain. Kemunculannya bisa ditandai dengan bau wangi yang dalam waktu sekejap berubah menjadi bau busuk. Kemudian dia akan masuk ke dalam selimut perempuan atau lelaki yang merusak kebahagiaan orang lain. Sejatinya, dia tidak membunuh. Akan tetapi wajahnya yang rusak mengerikan akan membuat seseorang mati karena ketakutan yang berlebihan. Ciri khas lainnya, dia akan tidur di bawah selimut bersama dengan orang yang dia incar. Bahkan, tidak jarang, seorang akan berpikir bahwa yang tidur bersamanya adalah pasangannya sendiri. Akan tetapi, bila malam telah beranjak ke pukul 2, mereka akan tahu siapa sebenarnya yang menemani mereka tidur. Periksalah selimutmu, pastikan dia tidak berada di sampingmu malam ini.